Kedusan seperti itulah yang perlu kita renungkan bersama-sama. Di dalam peristiwa dan pengalaman apa, saya sungguh jatuh di dalam dosa dan salah. Demikian juga kita sekalian diajak agar kita tidak berlarut-larut di dalam situasi dosa seperti itu, tetapi bersedia untuk membangun suatu kehidupan yang baru, yakni kehidupan yang semakin terarah kepada Allah. Dan inilah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus kepada wanita itu, dan juga tentu diharapkan terjadi di dalam kehidupan kita. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Kata-kata yang penting untuk kita hayati juga di dalam kehidupan kita. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang dan juga untuk selanjutnya. Tetap ada kesempatan, tetap ada kemungkinan bagi kita sekalian untuk menyadari dosa-dosa kita dan juga menjalani pertobatan, mengalami suatu kehidupan yang baru mulai dari sekarang sampai waktu-waktu yang akan datang. Kita mohon rahmat Tuhan agar warta sabda ini menjadi satu bahan permenungan dan satu bahan refleksi atas kehidupan kita, agar kehidupan rohani kita pada hari ini semakin disuburkan. Mari kita merenungkan penebusan umat Tuhan, merasakan dalam hati cinta kasih ilahi. Yesus Kristus, Raja Sakti, pengaman amanat suci, penyembuh segala luka, penegak hukum cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersama rohmu. Saudara yang terkasih, mari kita hening sejenak pada awal perayaan Ekaristi ini. Kita mohon belas kasih serta kiriman Allah atas segala dosa-dosa kita, agar kita sekalian layak dan pantas merayakan peristiwa penyelamatan ini. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga terima kasih dan mari mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, demi cinta kasih-Mu yang agung, kami kuperkaya dengan pelbagai karunia. Bantulah kami berbalik dari hidup berdosa menuju hidup baru, dan menjadi layak untuk kerajaan surga. Demi Yesus Kristus, Putra-Mu Tuhan dan pengantara kami, yang bersatu dengan Ibu dan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari Nubuat Daniel. Pada waktu itu, Susana dijatuhi hukuman mati atas tuduhan berbuat serong. Maka berserulah Susana dengan suara nyaring, Allah yang kekal, yang mengetahui apa yang tersembunyi dan mengenal sesuatu sebelum terjadi, Engkau pun tahu bahwa mereka itu memberikan kesaksian palsu terhadap aku. Sungguh aku mati, meskipun aku tidak melakukan sesuatu pun dari yang mereka dustakan tentang aku. Maka Tuhan mendengarkan suaranya. Ketika Susana dibawa keluar untuk dihabisi nyawanya, Allah membangkitkan roh suci dalam diri seorang anak muda, Daniel namanya. Anak muda itu berseru dengan suara nyaring, "Aku tidak bersalah terhadap darah perempuan itu." Maka segenap rakyat berpaling kepada Daniel, katanya, "Apa maksudnya kata-katamu itu?" Daniel pun lalu berdiri di tengah-tengah mereka. Katanya, "Demikian bodohkah kamu, hai orang Israel? Adakah kamu menghukum seorang putri Israel tanpa pemeriksaan dan tanpa bukti? Kembalilah ke pengadilan, sebab kedua orang itu memberikan kesaksian palsu terhadap perempuan ini." Maka bergegaslah rakyat kembali ke tempat pengadilan. Orang tua-tua berkata kepada Daniel, "Kemarilah, duduklah di tengah-tengah kami,
dan beritahulah kami, sebab Allah telah menganugerahkan kepadamu martabat orang tua-tua." Lalu kata Daniel kepada orang yang ada di situ, "Pisahkanlah kedua orang tua-tua tadi jauh-jauh, maka mereka akan diperiksa." Setelah mereka dipisahkan satu sama lain, Daniel memanggil seorang di antara mereka dan berkata kepadanya, "Hai engkau yang sudah beruban dalam kejahatan, sekarang engkau ditimpa dosa-dosa yang dahulu telah kau perbuat dengan menjatuhkan keputusan-keputusan yang tidak adil, dengan menghukum orang yang tidak bersalah dan melepaskan orang yang bersalah. Meskipun Tuhan telah berfirman, 'Orang yang tak bersalah dan orang benar janganlah kau bunuh.' Oleh sebab itu, jikalau engkau sungguh-sungguh melihat dia, katakanlah, 'Di bawah pohon apakah telah kau lihat mereka bercampur?' Sahut orang tua-tua itu, 'Di bawah pohon mesui.' Kembali Daniel berkata, 'Baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri, sebab malaikat Allah telah menerima firman dari Allah untuk membelah engkau.' Setelah itu disuruh pergi. Daniel pun lalu menyuruh bawa yang lain kepadanya. Kemudian berkatalah Daniel kepada orang itu, 'Hai keturunan Kanaan dan bukan keturunan Yehuda, kecantikan telah menyesatkan engkau dan nafsu birahi telah membengkokkan hatimu. Kamu sudah biasa berbuat begitu dengan putri-putri Israel, dan mereka pun terpaksa menuruti kehendakmu karena takut. Tetapi putri Yehuda ini tidak mau mendukung kefasikanmu. Oleh sebab itu, katakanlah kepadaku, 'Di bawah pohon apakah telah kau dapati mereka bercampur?' Sahut orang tua-tua itu, 'Di bawah pohon berangan.' Kembali Daniel berkata, 'Baguslah engkau mendustai kepalamu sendiri. Sebab malaikat Allah sudah menunggu-nunggu dengan pedang terhunus untuk membahan engkau, supaya engkau binasa.' Maka berserulah seluruh himpunan itu dengan suara nyaring. Mereka memuji Allah yang menyelamatkan siapa saja yang berharap kepadanya. Serentak mereka bangkit melawan kedua orang tua-tua itu, sebab Daniel telah membuktikan dengan mulut mereka sendiri bahwa mereka telah memberikan kesaksian palsu. Lalu mereka diperlakukan sebagaimana mereka sendiri mau mencelakakan sesamanya. Sesuai dengan Taurat Musa, kedua orang itu dibunuh. Demikian pada hari itu diselamatkan darah yang tak bersalah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya sebab engkau besertaku. Tuhanlah gembalaku, aku takkan berkekurangan. Ia membaringkan daku di padang rumput yang hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang dan menyegarkan daku. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Ia menuntun aku di jalan yang lurus demi namanya yang kudus. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Tongkat gembalaanku itulah yang menghibur aku. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan segala lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh berlimpah. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Kerelaan dan kemurahan-Mu mengiringi aku seumur hidupku. Aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Sekalipun berjalan dalam lembah yang kelam, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku.
Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan pertobatannya lah aku berkenan supaya ia hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Sang Raja kemuliaan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa Yesus pergi ke Bukit Zaitun dan pagi-pagi benar ia berada lagi di bait Allah dan seluruh rakyat datang kepadanya. Yesus duduk dan mengajar mereka. Maka ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada Yesus seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Mereka menempatkan perempuan itu di tengah-tengah lalu berkata kepada Yesus, "Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berbuat zina. Musa di dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini?" Mereka mengatakan hal itu untuk mencobai Yesus, supaya mereka memperoleh sesuatu untuk menyalahkannya. Tetapi Yesus membungkuk lalu menulis di tanah dengan jarinya. Dan ketika mereka terus-menerus bertanya kepadanya, ia pun bangkit berdiri lalu berkata, "Barang siapa di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan itu." Lalu Yesus membungkuk pula dan menulis di tanah. Tetapi setelah mendengar perkataan itu, pergilah mereka seorang demi seorang mulai dari yang tertua. Akhirnya tinggallah Yesus seorang diri dengan perempuan itu yang tetap di tempatnya. Lalu Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, "Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau?" Jawabnya, "Tidak ada, Tuhan." Lalu kata Yesus, "Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, Bapak, dan Saudara yang terkasih, bacaan Injil yang kita renungkan hari ini dan juga kemarin memberikan suatu pesan agar kita sekalian mempergunakan tempat ibadat dengan sebaik mungkin sesuai dengan maksud didirikannya. Bait Allah yang ada di Yerusalem adalah tempat untuk berdoa, tempat untuk mempersembahkan kurban, tempat di mana orang memuji dan memuliakan Tuhan. Namun demikian ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi justru membawa seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina dan meminta pendapat Yesus bagaimanakah perempuan itu akan dilempari dengan batu apa tidak. Tempat ibadah bukan tempat untuk mengadili orang, bukan untuk menghakimi orang, bukan untuk mencari-cari kesalahan orang lain, tetapi untuk berdoa dan memuliakan Tuhan. Kita bertanya kepada diri kita masing-masing, sejauh mana saya sungguh mempergunakan tempat ibadah, entah gereja, entah kapel, dengan sebaik mungkin dan dengan cara yang benar, untuk berdoa dan memuliakan Tuhan, untuk mendengarkan sabda Tuhan dan kehendak-Nya, dan bukannya untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Demikian juga warta sabda ini ingin memberikan pesan kepada kita sekalian agar kita meninggalkan kecenderungan atau kebiasaan untuk mencari kesalahan orang lain, tetapi lebih baik untuk merefleksikan diri kita masing-masing bahwa manusia itu pun rapuh dan lemah, mudah jatuh ke dalam dosa. Disebutkan di dalam bacaan Injil bahwa mereka pada akhirnya meninggalkan Yesus mulai dari yang tertua. Semakin tua usia manusia, bisa terjadi bahwa mereka pun semakin banyak mempunyai salah dan dosa. Orang-orang tua lebih banyak dosanya dibandingkan orang-orang yang muda ataupun remaja dan anak-anak. Dan kedosaan seperti itulah yang perlu kita renungkan bersama-sama. Di dalam peristiwa dan pengalaman apa saya sungguh jatuh di dalam dosa dan salah. Demikian juga kita sekalian diajak agar kita tidak berlarut-larut di dalam situasi dosa seperti itu, tetapi bersedia untuk membangun suatu kehidupan yang baru, yakni kehidupan yang semakin terarah kepada Allah. Dan inilah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus kepada wanita itu, dan juga tentu diharapkan terjadi di dalam kehidupan kita. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang.
kata-kata yang penting untuk kita hayati juga di dalam kehidupan kita. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang dan juga untuk selanjutnya. Tetap ada kesempatan, tetap ada kemungkinan bagi kita sekalian untuk menyadari dosa-dosa kita dan juga menjalani pertobatan, mengalami suatu kehidupan yang baru mulai dari sekarang sampai waktu-waktu yang akan datang. Kita mohon rahmat Tuhan agar warta sabda ini menjadi satu bahan permenungan dan satu bahan refleksi atas kehidupan kita, agar kehidupan rohani kita pada hari ini semakin disuburkan. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan, kami wartakan hingga Engkau datang. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau menguatkan kami dengan sakramen-Mu. Semoga berkat dayanya kami selalu Kau bersihkan dari kebiasaan buruk dan Kau jadikan sanggup mengikuti Kristus, sehingga kami dengan mantap menuju kepadamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama roh. Semoga Yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian pergilah, perayaan Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah.